Hmm? Uh, Apa ini? Gawat! Ulahnya Nobita, awas ya kalian! Menyebalkan! Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Tali yang Membingungkan. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Cerita dimulai di mana Nobita awalnya menggunakan tali itu untuk membuat Giant dan Suneo berhenti mengganggunya, dengan mengontrol gerakan mereka dari jarak jauh. Nobita kemudian mencoba memanfaatkan tali itu untuk mendapatkan keuntungan lain, seperti membuat Shizuka mendengarkan cerita atau membantu ibunya di rumah. Namun, situasi mulai lepas kendali ketika tali itu jatuh ke tangan Giant dan Suneo. Mereka menyalahgunakannya untuk mengerjai orang lain. Nobita dan Doraemon akhirnya harus bekerja sama untuk merebut kembali tali itu supaya tidak disalahgunakan Giant dan Suneo. Nobita lupa membawa buku pelajaran dan merasa kesal. Tali tersebut dapat mengikat dan mengingatkan Nobita tentang barang-barang penting. Nobita menggunakan tali tersebut dan berhasil mengingat barang-barangnya. Namun, tali tersebut mulai mengikat barang-barang lain secara tidak sengaja. Nobita dan Doraemon berusaha melepaskan barang-barang yang terikat. Mereka belajar pentingnya mengingat dan bertanggung jawab. Di sini, mereka tengah membicarakan terkait liburan. Dan saat itu, Suneo mengajak Nobita untuk ikut liburan bersama. Bahkan, Suneo juga mengajak Doraemon untuk ikut liburan. Namun setelah Nobita pergi, Suneo dan Giant terlihat tersenyum dengan penuh arti. Nobita pun pulang dan memberitahukan hal itu kepada Doraemon. Nobita merasa bahagia, karena mereka mau mengajak Nobita liburan bersama. Singkat cerita, mereka pun tengah berada di perjalanan menuju hutan yang hendak mereka kunjungi. Awalnya, Nobita merasa bahagia dengan hal tersebut. Namun saat di tengah jalan, Giant mengatakan, jika villa yang hendak mereka kunjungi, dahulunya pernah angker dan terdapat sosok hantu yang menunggunya. Mendengar hal itu, Nobita pun menjadi ketakutan. Dan saat mereka sampai di lokasi, mereka harus menaiki banyak tangga untuk sampai di villa tersebut. Namun, karena Nobita merasa ketakutan, Nobita pun menjadi lambat di perjalanan. Doraemon yang melihat hal itu pun mengerti, jika Nobita tengah merasakan ketakutan. Doraemon kemudian mengeluarkan sebuah alat, di mana alat itu berguna untuk menghapus memori seseorang dalam 10 menit ke belakang. Doraemon pun melakukan hal tersebut, sehingga Nobita lupa akan hal buruk itu. Alhasil, Nobita menjadi semangat dan bisa sampai di villa paling pertama. Bahkan, Shizuka pun memuji kegesitan Nobita yang mampu menaiki tangga yang sangat banyak dengan cepat. Saat mereka semua telah sampai di lokasi, mereka terheran-heran karena villanya kosong. Saat itu, Giant menemukan sebuah surat yang menjelaskan jika pamannya atau si pemilik villa tengah pergi. Membaca surat itu membuat Giant memiliki ide untuk mengerjai Nobita. Giant pun mengatakan, jika di sini, mereka akan bertemu sosok hantu tersebut. Saat itu, Giant menakut-nakuti Nobita jika bisa saja, hantu penunggu villa itu muncul. Bersama dengan hal itu, Giant meminta Nobita untuk menimba air, Doraemon memotong kayu dan Shizuka yang memasak. Saat Nobita hendak menimba air, ia melihat Doraemon yang tengah santai. Nobita pun mengingatkan jika saat itu, Doraemon harus memotong kayu bakar. Ternyata, Doraemon tengah menggunakan alat duplikat. Dan yang sedang memotong kayu adalah duplikat Doraemon. Namun Doraemon belum ingin meminjamkan kepada Nobita karena benda itu hanya ada satu. Nobita pun memiliki ide untuk meminjam alat penghilang ingatan kepada Doraemon. Setelah itu, Nobita menerapkannya kepada Doraemon dan meminjam alat tersebut. Alhasil, Doraemon sendiri yang memotong kayu. Dan Nobita menggunakan alat itu untuk menimba air. Di sore harinya, Nobita pun mengatakan kepada Giant dan Suneo jika ia sudah selesai menimba air. Nobita pun diperbolehkan mandi terlebih dahulu karena sudah menimba air. Saat Nobita tengah mandi, Giant dan Suneo pun menjaili Nobita. Dan karena Nobita ketakutan, alhasil, air yang ada di bak pun tumpah mengenai Giant dan juga Suneo. Setelah itu,
Saat makan malam bersama, Nobita ingin pergi ke toilet. Lagi-lagi, Giant hendak menjaili Nobita. Nobita yang ketakutan pun lari dengan kencang, hingga Giant yang tengah bersembunyi di balik pintu pun langsung terjatuh terkena pintu tersebut. Di sini, Nobita pun mengatakan jika ia melihat hantu dan sangat ketakutan. Alhasil, Nobita diejek oleh Giant dan Suneo jika Nobita adalah penakut. Nobita pun kesal karena dibilang penakut dan memutuskan untuk meminta bantuan alat duplikat. Ia ingin menghantui Giant dan juga Suneo. Namun Nobita juga ingin menunjukkan jika ia mampu mengusir makhluk halus. Nobita pun mengajak Giant dan Suneo untuk berkumpul di suatu tempat. Saat itu, Nobita langsung memanggil hantu itu. Tak lama kemudian, hantu itu datang. Nobita dengan percaya diri memarahi hantu tersebut dan mengusirnya. Di sini, hantu itu pun pergi begitu saja dan terlihat ketakutan. Setelah itu, Nobita keluar villa dan bertemu dengan duplikat. Nobita pun berterima kasih karena sudah bisa diajak kerjasama. Namun ternyata, duplikat itu sama sekali belum keluar dan masih berada di tempat itu. Bisa disimpulkan, hantu yang tadi merupakan hantu sungguhan. Membuat Nobita merasa lemas tak berdaya karena telah berani mengusir hantu sungguhan. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Nobita pun memiliki ide untuk pergi dari rumah, karena takut dimarahi ibunya. Akhirnya, Doraemon pun mau tidak mau harus mengurus Risuka sendirian. Saat itu, Risuka datang ke kamar Nobita. Risuka menanyakan keberadaan Nobita. Doraemon pun mengatakan, jika Nobita tengah pergi. Doraemon kemudian mengajak Risuka untuk main bersama. Di sini, Risuka meminta Doraemon untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Kemudian, Doraemon membacakan dongeng tersebut, di mana dahulu kala, terdapat seorang Putri Duyung yang tengah berenang di lautan. Saat itu, Putri Duyung melihat pangeran yang sedang berada di kapal. Putri Duyung pun tertarik karena melihat ketampanan pangeran. Namun tiba-tiba, terjadi gelombang besar dan terjadi badai lautan. Putri Duyung kemudian menyelamatkan pangeran yang tenggelam. Setelah itu, Putri Duyung mendatangi nenek sihir untuk meminta ramuan supaya ia bisa memiliki kaki dan bertemu dengan pangeran. Nenek sihir pun bersedia memberi ramuan tersebut dengan ganti sirip milik Putri Duyung. Dikarenakan Putri Duyung sudah sangat ingin bertemu pangeran, ia pun rela menukarkan siripnya dengan ramuan tersebut. Dan benar saja, setelah Putri Duyung memiliki kaki, ia bisa bertemu kembali dengan pangeran dan memadu kasih bersama. Namun di suatu hari, pangeran justru dijodohkan oleh raja dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Putri Duyung yang melihat hal itu pun menjadi galau dan menangis terseduh-seduh. Kemudian, Putri Duyung pun langsung terjun ke lautan dan tenggelam. Saat Doraemon selesai membacakan dongeng, Risuka langsung menangis karena ending dari dongengnya menyedihkan. Di sini, Doraemon pun dimarahi oleh ibu Nobita karena membuat Risuka menangis. Doraemon yang kesal pun akhirnya mengeluarkan sepatu masuk dongeng dan akan mengubah ending dari dongeng tersebut. Saat ia masuk ke dalam dongeng Putri Duyung, Doraemon melihat jika saat itu, Putri Duyung telah berusia 15 tahun dan diizinkan oleh ibunya untuk melihat dunia daratan. Saat sampai di daratan, ia pun melihat pangeran yang tengah berada di kapal. Putri Duyung pun jatuh cinta kepada pangeran. Setelah itu, Putri Duyung menyelamatkan pangeran saat pangeran hampir tenggelam. Kemudian, Putri Duyung menemui nenek sihir untuk membantunya memberi ramuan supaya ia bisa memiliki kaki. Di sini, nenek sihir meminta sirip milik Putri Duyung dan suara Putri Duyung. Melihat hal itu, Doraemon pun marah karena perjanjiannya tidak sesuai. Doraemon kemudian mengeluarkan alat tukar dan membantu Putri Duyung.